Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Azikri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan prototipe sistem simulasi ujian UTBK digital yang telah saya susun dengan teliti. Sebelum kita masuk ke dalam sistem, perhatikan terlebih dahulu splash screen atau tampilan pembuka yang muncul di awal. Halaman ini bukan sekedar hiasan, melainkan indikator utama bahwa sistem berjalan dengan sangat baik, stabil, dan memuat seluruh data awal secara cepat tanpa mengalami kendala atau gangguan sedikit pun. Tampilan ini menampilkan identitas aplikasi secara profesional sebelum masuk ke halaman utama. Selanjutnya, sistem akan mengarahkan kita ke halaman login. Tampilan antarmuka ini saya rancang dengan prinsip kesederhanaan namun tetap rapi, bersih, dan sangat mudah dipahami oleh siapa saja yang menggunakannya. Di sini telah disiapkan fitur pendukung yang sangat berguna, yaitu tombol icon mata atau lihat kata sandi. Fitur ini berfungsi sempurna ketika pengguna ragu dengan pengetikan sandinya, cukup menekan icon tersebut, maka sandi akan terlihat sementara, sehingga terhindar dari kesalahan input yang sering terjadi. Selain itu, tersedia pilihan peran yang tegas dan jelas. Anda masuk sebagai panitia atau sebagai siswa. Bagi yang belum memiliki akun, tersedia tautan pendaftaran yang prosesnya berjalan lancar, aman, dan terhubung langsung ke dalam sistem tanpa putus koneksi. Semua elemen di halaman ini merespon dengan cepat dan akurat. Akan saya demokan bagaimana jika seseorang belum punya akun. Ketika klik daftar, kita akan disuruh memilih peran. Kita akan pilih peran. Kita akan pilih peran panitia terlebih dahulu. Kita diminta untuk memasukkan username dan password. Oke, kita masukkan terlebih dahulu ya. Nah, saya akan mengetes atau menguji coba icon mata ini, apakah bisa melihat. Oke, passwordnya terlihat. Kita akan klik daftar sekarang. Selamat, Anda telah berhasil melakukan pendaftaran. Kembali, kita lanjut sebagai panitia. Masukkan username yang sudah kita daftarkan tadi. Ketika sudah, coba kita cek apakah password yang kita masukkan sudah masuk dengan betul. Sudah betul, kita masuk ke login. Nah, mari kita bahas secara mendalam panel panitia terlebih dahulu, karena inilah pusat kendali seluruh sistem. Saat pertama kali masuk, dashboard panitia langsung menampilkan ringkasan informasi yang sangat lengkap dan jelas. Jumlah total peserta yang terdaftar, lalu jumlah materi yang tersedia, total soal dalam bank, serta jumlah tes yang sedang berlangsung. Semua data ini dimuat dengan cepat dan akurat. Di bagian paling atas sebelah kanan terdapat icon lonceng notifikasi yang berfungsi aktif dan berjalan sempurna. Lonceng ini akan memberikan tanda secara otomatis mengenai segala hal penting seperti pengajuan baru, perubahan jadwal, atau peringatan sistem lainnya secara tepat. Akan saya demokan sedikit jika tombolnya kita fungsikan. Jika tombolnya berubah warna kuning seperti ini, artinya tombolnya sudah berfungsi dengan baik. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, melalui panel ini, panitia memiliki kendali penuh yang berjalan lancar tanpa hambatan. Yang pertama itu pengelola materi. Kita akan masuk ke kelola materi terlebih dahulu. Nah, tersedia tabel rapi yang menampilkan seluruh daftar materi. Panitia dapat menambah materi baru, mengubah isi, hingga menghapusnya. Setiap kali akan menghapus, sistem akan memunculkan kotak dialog konfirmasi agar tidak terjadi kesalahan tindakan secara tidak sengaja. Fitur pencarian dan pengelompokan kategori berjalan sangat responsif. Akan saya demokan cara penggunaannya mulai dari tambah materi, edit materi, lalu hapus materi.
Lalu kita akan pilih kategori. Kita pilih kategorinya dulu, kita pilih TPS. Lalu kita akan simpan, kita coba simpan. Materi berhasil tersimpan, oke. Nah, di sini materinya berhasil tersimpan, kita coba edit. Kita edit, coba kita ganti kategorinya. Kita ganti sosum. Simpan perubahan. Materi berhasil tersimpan. Oke. Nah, kategorinya terubah ya. Kita coba hapus. Yakin ingin menghapus materi ini? Yakin, hapus. Materi berhasil terhapus. Kita akan lihat selanjutnya. Oke, materinya hilang ya. Kita akan lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu bank soal. Nah, proses memasukkan soal baru, mengatur kategori apakah masuk ke dalam TPS Saintek atau sosum, serta menentukan tingkat kesulitan mudah, menengah, sulit dilakukan melalui forum sederhana namun fungsional. Semua perintah tersimpan aman dan terproses dengan benar. Akan saya demokan sedikit. Coba kita ke ujung. Coba di sini kita tambahkan soal. Lalu kita masukkan judul terlebih dahulu. Judulnya soal uji coba. Lalu kita coba pilih kategori. Kita pilih TPS. Kita pilih tingkat yang sulit. Lalu kita simpan. Soal berhasil tersimpan. Nah, ini soalnya berhasil tersimpan ya. Lalu kita coba tes edit. Kita coba edit tingkatannya dari sulit. Kita ubah ke dasar. Lalu kita simpan. Soal berhasil diubah. Oke, di sini tingkatnya berhasil diubah ya. Coba kita tes hapus lagi. Yakin ingin menghapus soal? Yakin. Oke, soal berhasil terhapus. Yap, soalnya hilang. Kita lanjut ke jadwal tes. Nah, di sini menyusun waktu pelaksanaan ujian dan melihat hasil rekapitulasi seluruh peserta dapat dilakukan dalam sekejap mata. Sistem mengalami penundaan saat memuat data laporan. Di sini coba kita tes, masukkan nama tesnya sebagai TBK 1. Tanggalnya coba kita masukkan tanggal 20. Di sini bisa dibuka tutup ya. Oke, coba kita klik simpan. Jadwal tes berhasil tersimpan. Oke. Kita ke hasil dan laporan. Di sini fitur yang saya berikan yaitu cari seperti ini. Icon mata bisa melihat nilai. Nilainya 75. Cetak laporan. Cetak laporan berhasil. Kembali. Nah, kita akan lanjut daftar akun sebagai siswa lagi. Oke, kita akan tes akun yang sudah kita daftarkan sebagai siswa tadi. Masukkan username dan password. Coba kita cek kata sandinya apakah sudah betul. Ya, lanjut.
login. Nah, setelah memahami sisi pengelola, mari kita beralih ke panel siswa. Tampilan awal siswa didesain sangat bersahabat, nyaman dilihat dan tidak membingungkan. Di bagian atas, siswa juga dilengkapi dengan icon lonceng notifikasi yang berfungsi penuh untuk menerima informasi jadwal ujian mendatang, materi yang baru saja ditambahkan, atau pengumuman yang penting. Di halaman ini siswa langsung disajikan dengan data ringkas, skor terakhir yang dicapai, jadwal belajar pribadi, serta rekomendasi materi harian yang berjalan dengan terarah. Sistem navigasi menu di sebelah kiri berjalan dengan sangat lincah dan cepat, terdiri dari menu materi belajar, latihan soal, simulasi ujian, dan hasil analisis, serta daftar soal salah. Perpindahan dari satu halaman ke halaman lainnya berjalan mulus tanpa jeda atau tanda lag sedikit pun. Akan saya demokan sedikit. Kita ke materi belajar. Terus di sini ada search materi. Nah, begini tampilannya. Kita kembali. Lalu kita bisa masuk ke materi terakhir dibaca. Lanjutkan. Di sini ada ringkasan, contoh ringkasan, rumus cepat, ada tips and trick, terus ada fitur download materi. Nah, ketika kita download materi berhasil, kita kembali. Bagian sebelah kanan download materi akan berubah warna, itu menandakan materi tersebut telah kita download. Lalu kita back, kita ke latihan soal. Di latihan soal di sini ada yang sangat fleksibel dan berjalan tanpa cacat. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih parameter latihan sesuai keinginan, dapat menentukan tingkat kesulitan, mudah, menengah, atau sulit, serta bisa memilih spesifik bab atau topik tertentu jika ingin memperdalam materi khusus. Tampilan ruang latihan sangat rapi, soal terbaca jelas, tombol navigasi antara nomor berfungsi presisi, serta tombol simpan jawaban merespon dengan cepat. Ini memberikan kenyamanan penuh bagi siswa saat berlatih menguji kemampuan diri. Akan saya demokan sedikit penggunaannya. Nah, di sini akan langsung tampil hasil latihan soal 1 di hasil dan analisis. Grafik perkembangannya terlihat dengan jelas. Jawaban benar, salah, dan kosong itu terlihat dengan jelas. Baru ada lihat pembahasan dan lihat soal salah. Coba kita tes ke lihat pembahasan. Nah, di sini ada pembahasan tentang soal yang baru saja kita kerjakan. Di sini kita tidak bisa lanjut ke soal berikutnya, soalnya kita baru menyelesaikan satu soal. Kita back, kita kembali kita lihat soal salah ya. Nah, karena soal yang kita jawab tadi benar, maka di sini tidak ada soal yang salah, jadi kita tidak bisa memencet ulangi semua soal salah. Kita back lagi, kembali. Kita lanjut ke simulasi ujian. Di sini kurang lebih sama seperti tampilan latihan soal tadi, tapi di sini ada kelebihan yaitu waktu, ada tambahan fitur waktu. Jadi, seperti simulasi ujian pada umumnya. Coba kita jawab beberapa pertanyaan. Kita pilih B. Kita simpan. Lalu ini kita pilih D. Selanjutnya, coba kita simpan. Nah, kita tadi menjawab 2 soal. Nah, 2 soal kita salah. Yang kosong 38 dari 40 soal. Benarnya 0. Skor yang tampil sekarang yaitu 50. Di sini ada skor Anda. Harusnya di sini 0. Ya, seperti ini. Lalu kita ke lihat pembahasan. Di sini soal nomor 2 dari 40 soal tadi, jawaban kita D. Harusnya jawaban yang benar C. Jadi jawaban kita salah, kita back. Coba kita ke soal sebelumnya. Soal 1 dari 40, di sini pembahasannya, soal berikutnya. Lalu kita back lagi. Kita lihat soal salah. Nah, ini soal yang salah tadi. Di bagian simulasi ujian. Ada 2 karena 2 soal yang kita jawab tadi salah. Terus kita ke jadwal belajar. Nah, di sini ada jadwal belajar.
Senin TPS penalaran umum, Selasa penalaran matematika, Rabu literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, Kamis literasi bahasa Inggris, Jumat simulasi ujian. Baik, demikianlah penjelasan mendalam mengenai prototipe sistem simulasi ujian UTBK digital yang telah saya buat. Sebagai kesimpulan, saya tegaskan bahwa sistem ini telah dirancang, dibangun, dan diuji coba agar berjalan dengan sangat baik, stabil, dan lengkap. Saya berharap rancangan ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya dengan senang hati siap menerima saran, masukan, maupun pertanyaan. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.